Salah satu alasan yang bikin traveling di Eropa asik itu, di benua ini kita bisa pindah-pindah negara naik kereta. Aman dan nyamannya nggak perlu ditanya, plus hemat waktu dan hemat biaya. Naik kereta tentu relatif lebih murah dibandingkan naik pesawat. Perjalanan dari Amsterdam, Belanda ke Belgia misalnya, tiketnya 22 euro atau sekitar 370.000 rupiah. 1,5 jam duduk manis, lihat pemandangan di balik jendela, sampai deh di gerbang kota, Antwerp Central Station. Stasiun udah berdiri sejak 1895. Bangunannya sempat rusak pasca Perang Dunia Kedua, kemudian direnovasi sampai jadi seperti sekarang ini. Desainnya, Masya Allah, klasik sekaligus megah. Gak heran makanya sejumlah media dan komunitas traveling internasional ngasih predikat Antwerpen Central sebagai stasiun kereta tercantik di dunia. Aku suka banget sama stasiun-stasiun kereta yang ada di Eropa, khususnya di Antwerp ini. Soalnya tuh gedungnya klasik, terus kayak penuh emosi gitu. Nah, sebelum aku menjelajah kota, aku pengen recharge energi sama siap-siap dulu. Dan kita mulai traveling Antwerp dengan melangkah dari gerbang stasiun. Destinasi pertama nggak jauh kok, ke Chinatown. Ini akulturasi berpadu menawan, tampak jelas pada budaya, keseharian warga, juga pada arsitekturnya. Tempat-tempat ikonik dan menarik di Antwerp relatif deket-deket, jadi buat keliling nggak perlu bingung naik apa, tinggal jalan kaki aja. Yang suka belanja, Maestra tempatnya. Ini adalah shopping place favorit di Antwerp. Di sepanjang jalan adanya ya toko semua. Yang bikin makin istimewa, suasananya. Masih di pusat kota, ini juga panorama yang bakal sejukin mata dan hati. Lihat, indah ya? Inilah di antara wujud nyata yang namanya toleransi. Warga berbagai agama biasa hidup berdampingan. Komunitas Muslim dan Yahudi misalnya. Masjid, sinagog, umatnya bisa menjalankan masing-masing keyakinan dengan leluasa, aman dan nyaman. Agama mayoritas di Belgia adalah Kristen. Jumlah umat Kristiani mencapai 60% dari total populasi. Islam jadi yang terbesar kedua, jumlahnya 6% atau ada sekitar 650 warga. Mayoritas imigran kebanyakan dari Maroko dan Turki, ada juga Muslim asal negara lainnya. Di Grote Markt atau Stadhuis alias Balai Kota, kita udah janjian sama salah satunya. Sambil nunggu, keliling dulu deh bentar. Bergaya Renaissance, komplek ini berdiri dari awal tahun 1560. Hampir 460 tahun lalu tuh berarti. Lanjut keliling Antwerp, kita ikut Adin Lubis nge-vlog. Seru sekaligus pas banget nih, karena kali ini Adin lagi bikin video tentang Muslim di Antwerp. Alhamdulillah, kamarnya bagus banget. Perempuan kelahiran Medan tahun 1994 ini aktif jadi influencer sejak 2 tahun lalu.
Lewat kanal YouTube-nya, Adin banyak berbagi tentang negara-negara yang pernah dia kunjungin, terutama seputar negara yang sekarang dia tinggali. Antwerp udah hampir setahun ini jadi tempat menetap Adin dan suaminya. Makanya, dia mulai akrab sama seluk-beluk kota. Termasuk lokasi-lokasi penting buat referensi Muslim travelers. Ini salah satunya, Abdeystraat. Abdeystraat adalah salah satu kantung muslim di Antwerp. Jadi di jalan ini tuh selain banyak toko baju muslim, tapi juga banyak makanan halal. Oke, Gimana gitu, bagus nggak? bagus sih tempatnya. Jadi kayak nggak berasa di Eropa. Nggak berasa di Tapi masih lumayan ada lah ya bule-bule yang modern. Iya. Dan dia nggak kumuh juga ya Iya. daerahnya. Cukup bersih juga sih. Udah gitu nggak cuma restoran aja, ternyata toko-toko abaya itu pun banyak. Bahkan ada yang jual Quran segala macam ya. Ah bener. Hidup di negara orang dengan mayoritas non-muslim pastinya bukan soal mudah. Tapi alhamdulillah di Antwerp, Adin menemukan banyak kemudahan. Nah terus kalau kamu ada nggak sih atau punya nggak sih tips dan trik untuk maintain keimanan di Gimana sini? Ya? Gimana ya, kalau misalnya soal iman kan tergantung kita sendiri dulu ya. Misalnya contohnya berhijab. Niatannya berhijab itu apa? Kalau emang karena Allah benar-benar lillahi ta'ala, pasti mau kita ditaruh di tempat yang nggak ada muslimnya sama sekali pun pasti kita akan pertahankan ya. Dan karena di Antwerp pun komunitas muslimnya besar, jadi punya banyak teman juga yang sesama muslim. Terus kadang-kadang suka entah piknik bareng atau ikut pengajian muslim Indonesia gitu-gitu. Jadi kota terpadat kedua di Belgia setelah Brussels nggak lantas bikin Antwerp penuh dan kusut. Kotanya tertata, kenyamanan penghuninya pun terpelihara. Di sini, dibanding naik kendaraan pribadi, warga lebih suka naik kendaraan umum. Tram salah satunya. Naik tram juga, Adin biasa pulang pergi dari dan ke rumahnya. Assalamualaikum. Nah, dari tadi disebut-sebut, ini dia suami Adin, Michael Rupert. I'm Gita. Nice meeting you. Adin dan Michael menikah Agustus 2 tahun lalu. Michael udah jadi mu'alaf sejak sebelumnya. Cerita pencariannya pada kedamaian hidup membawa Michael berpetualang sampai ke 60 negara. Dalam perjalanan, dia menemukan setitik demi setitik apa yang dicarinya. Damai dalam Islam. Michael sempat juga tinggal bersama keluarga muslim di beberapa negara, termasuk di Malaysia dan Indonesia. Could you tell me a little bit about your convert story? So when I was traveling, I was already interested in Islam because I stayed with many different Muslim families in Indonesia and Malaysia. And in 2015, I thought it would be really nice to join a Muslim family while it was Ramadan. So when I joined Adin's family, it was actually Ramadan. And I was already in the process of learning a lot, but I wasn't convert yet. After that Ramadan in 2015, I kept on learning more and more. So I also took classes in Kuala Lumpur and in Jakarta, and eventually I converted in Jakarta. Menjalani kebersamaan selaras kaidah, Adin dan Michael nggak merasa menemukan banyak ganjalan. Kuncinya, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, juga saling mengingatkan. Hal-hal yang wajib dia udah ngerti, jadi aku nggak perlu ada PR yang sangat-sangat berat gitu. Tapi kalau untuk hal-hal kecil, misalnya soal sunnah atau cara makan dan lain-lain lah, itu mungkin apa ya, seiring berjalannya waktu aja. Jadi nggak nge-push. Karena kalau di-push takutnya kan gimana ya? Susah lah. Yeah, of course, that's a little bit difficult for us now in the beginning because, like she's saying, she doesn't want to push me, and we just give each other time. She gives me time to learn first about everything. So I think that's the most important. To don't push each other to do things. So just respect each other. Like she respects me that I'm only Muslim since only 2-3 years now. So I'm still very new. It's like a Muslim baby. Iya, proses belajar butuh waktu.
butuh kesabaran. Yang bisa melewatinya, yang akan mendapatkan berkahnya. Seperti Allah telah mengingatkan, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya, tanpa batas. Kota seni, kota belanja, sampai kota penuh keragaman. Banyak keistimewaan, bikin banyak juga julukan nempel di kota ini. Dan masih ada satu lagi, Antwerp kondang sebagai kota berlian. Bahkan disebut-sebut sebagai pusat berlian di dunia. Sejak tahun 1447, Antwerp ini memang dikenal sebagai pusat jual beli berlian. Nah, ada satu daerah di Antwerp, dia itu memang pusatnya untuk cari-cari berlian nih, kayak di tempat aku sekarang. Nah, di sini ada sekitar 1.500-an toko yang jual berlian, dan aku ingin ke salah satunya buat ngeliat langsung gimana sih proses memoles supaya si intan itu menjadi berlian yang super cantik. Saking banyaknya toko berlian, kawasan dekat Antwerp Central Station ini dikenal sebagai Diamond District atau distrik berlian, alias surganya yang mau jual beli dan berburu berlian. Sebelum jadi seperti ini, Antwerp dan berlian punya cerita cukup panjang. Beberapa toko jadi saksi, diantaranya yang satu ini. Berdiri tahun 1840, bahan perhiasan yang diproduksi di sini berasal dari berbagai belahan dunia. Kebanyakan dari Afrika Selatan, dan ada juga loh yang dari Indonesia. Bongkah-bongkah diolah jadi berbagai koleksi perhiasan indah. Seperti ini contohnya, mahkota Ratu Inggris. Mahkota ini dibuat pabrik pada Juli 1852. Oh ya, kembali ke kisah Antwerp dan berliannya. Batu mulia ini masuk ke daratan Belgia sejak abad ke-11. Perdagangannya lewat jalur selatan, makanya dulu yang jadi pusat perajinnya sebetulnya di kota Bruges. Nggak bertahan lama sampai akhirnya pindah ke Antwerp. Gak mulus terus, industri berlian Antwerp sempat redup pas Perang Dunia Kedua. Tapi setelah itu, tumbuh justru makin subur. Hampir 70% berlian di dunia diproses di Antwerp. Salah satu rumah produksinya, ya inilah dia. Dengan teknik modern, ratusan bongkah permata dipoles setiap harinya. Proses melibatkan pengalaman, keahlian, juga ketekunan, demi menghasilkan bisa kilau yang paling menawan. Bahan baku dan pemasarannya dari dan ke seluruh dunia. Toko pun punya representasi khusus untuk sejumlah negara. Ibnu Gibraldi salah satunya. Sejak udah hampir 400 tahun, Antwerpen itu memang mengasah batu intan, ya. Yang kita sebut selalu bilangnya intan. Memang ada beberapa nama-nama masing-masing. Khususnya di pabrik kami ini, di Diamond Lands, Brilliant Label itu amat sangat terkenal sekali. Dengan jumlah asalnya sebanyak 57 asahan. Terus nih, ciri-ciri berlian yang paling mahal itu yang kayak gimana sih? Kami dilihat dari bentuk hasil asahannya, perfection, arti kata kesempurnaan pada asahan tersebut dengan kombinasinya yaitu warna dan kejernihan. Berlian berasal dari bahasa Yunani, adamas, artinya material yang keras. Memang bongkah ini anti pecah dan sangat kuat. Karakter yang bikin sejauh ini, berlian disebut sebagai batu terkeras di bumi. Hai. Cantik ya?
Pengen? Kalau minat, pastiin dulu 4 kunci penting milih berlian berkualitas. 4C. Carat, color, clarity, dan cut. Beda sama emas, karat berlian setara dengan 0,2 gram berat emas. Kalau soal color alias warna, makin putih nilainya makin tinggi. Terlebih kalau makin jernih. Dari sisi cut atau potongan, makin sempurna cutting berlian, makin sempurna juga cahaya yang dipancarkan. Ini tangan paling mahal di dunia, soalnya ada 3 batu. Yang ini asahan princess, yang ini marquise, yang ini royal 201. Merasa mewah lagi dan lagi. Iya, bagai memancarkan cahaya. Inilah juga yang bikin berlian istimewa. Kilaunya ini terpancar karena clarity atau kejernihannya. Berlian yang jernih adalah yang bebas dari inklusi atau cacat. Yang ini river, yang paling atas levelnya nih, saking dia clearnya, pakai lupa aja nggak bisa dong, nggak bisa fokus. Berkilau dan kokoh, itu sebabnya permata ini jadi lambang cinta. Cinta abadi dengan masing-masing keunikan tersendiri. Jadi mau beli? Boleh. Enggak juga nggak apa-apa kok. Toko ini buka lebar-lebar pintunya buat siapa aja. Atas nama misi promosi, edukasi, juga salah satu bentuk kebanggaan pada potensi kota ini. Lengkap rasanya perjalanan di sini. Dalam satu kota tersaji beragam cantik tersendiri. Kilau permata, klasik di setiap sudutnya, sampai binar toleransi. Pelajarannya, semua bisa tetap kayak gini, nggak lepas dari kerja keras, juga kesabaran dan kebersamaan, untuk saling menghargai, mendukung, menjaga.